Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba lalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang saum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Ramadan tahun ini di 1445 Hijriah. Harapan kita semua mudah-mudahan Ramadan tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Ramadan berarti kita sebagai umat yang beragama sekaligus umat Islam yang beriman tentunya kena seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Dasarnya Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Hadirin yang saya hormati, kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa ini khusus dilakukan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga perintah Allah untuk beribadah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21, tapi sifatnya universal untuk semua manusia. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, seluruh manusia kena seruan Allah Subhanahu wa taala untuk a'budu, melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita a'budu, maka la'allakum tattaqun, mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kata yang berbeda. Satu, untuk meraih derajat takwa adalah melalui jalur prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua, untuk menuju takwa dijasarkan dengan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya Al-Baqarah 183. Tapi yang kedua ini bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Lebih spesifik lagi, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, apa makna iman di sini? Sehingga Allah menjadikan kita untuk berpuasa. Kata baginda, al-imanu yakinum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wal amali bil arkan. Berbicara masalah iman ada 3 kriteria, ada 3 cabang. Yang pertama yakin dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, kalau 3 ini sudah lengkap dalam diri kita, maka Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Hadirin yang saya hormati, caranya bagaimana, Pak? Yang pertama, yakin dalam hati bahwa segala sesuatu perbuatan kita di dunia ini pasti ada pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka orang yang beriman selalu berhati-hati hidupnya sebelum dia melangkah, karena di situ ada hari pembalasan. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Artinya lidah ini ketika kita berbicara harus kita berpikir terlebih dahulu. Jangan sampai yang kita bicarakan itu bisa menyinggung orang yang diajak kita bicara. Sehingga kalau orang yang beriman selalu menjaga lidahnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang hikmah, kalimat-kalimat yang baik, yang bisa bermanfaat baik untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain. Nah, kalau sudah yang kedua sudah siap, sudah kita terapkan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Karena ciri khas orang yang beriman yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan, dengan kata-kata yang baik. Yang ketiga, wal amali bir arkan. Diaplikasikan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini kita manusia ini sebagai makhluk sosial.
yang tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita butuh orang lain untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa berbuat baik dengan sesama manusia. Harus bisa saling menghargai, saling menyayangi, saling bertoleransi, bahkan saling mencintai. Inilah konsep Islam adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Belum dikatakan orang yang beriman di antara kita jikalau kita belum mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini konsep orang yang beriman. Sehingga kalau tidak tiga kriteria itu, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hatimu yakin, jaga lisanmu, kemudian amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jangan sampai tiga ini kosong. Artinya ketika kita berpuasa, mohon maaf nih, kita masih ngomongin orang, masih memfitnah orang, masih menggibah orang, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita lakukan, apa kata baginda? Kamin so'imin laisalahu min syamin lalu ji'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini yang tidak dapat apa-apa, yang dia dapat hanya haus, lapar, dan dahaga. Mungkin selama itu dia masih ngomongin orang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, iman adalah fondasi yang sangat penting untuk kita melakukan ibadah puasa. Hadirin yang saya hormati. Kemudian yang kedua, bahwa dengan puasa itu kita akan mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan di awal, ada dua jalur, melalui prestasi ibadah, yang kedua melalui prestasi puasa. Tentunya ibadah yang baik menghasilkan kalimat la'allakum tattaqun Al-Baqarah 21, dan puasa yang baik juga menghasilkan kalimat tattaqun Al-Baqarah 183. Kenapa dengan takwa, Pak? Nah ini, kalau sudah bertakwa adalah harga yang sangat mahal. Bahkan pangkat, kedudukan, jabatan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, kita mari bersama-sama Ramadan ini kita rajut meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan sabda baginda dan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir, kita mari bersama-sama kita jaga kamtibnas kita masing-masing. Ini adalah masih pleno pemilihan umum, baik legislatif, yudikatif, dan presiden. Kita mari bersama-sama agar puasa kita tenang, agar ibadah kita menjadikan tenang, damai, dan khusyuk, dengan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Biarlah mereka, tapi kita mari fokus bersama-sama untuk meraih kemenangan, meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang saya hormati, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri saya maupun pada para pemirsa yang saya hormati. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.